Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali di hari Senin, pembelajaran kedua, yaitu pelajaran fikih tentang tata cara buang air kecil dan besar, halaman 48. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bahas satu persatu. Halaman 48. Tata cara buang air. Yang pertama, ini yang diperbolehkan ya, buang air kecil atau besar. 1. Membaca doa masuk kamar mandi. 2. Dahulukan kaki kiri. 3. Buang air dengan jongkok. 4. Berdoa ketika istinja. 5. Istinja dengan alat yang diperbolehkan sampai bersih. 6. Menyiram kotoran dengan air sampai bersih. 7. Keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan. 8. Berdoa setelah keluar kamar mandi. Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika di dalam kamar mandi adalah 1. Membaca Al-Quran. 2. Berzikir atau berdoa. 3. Makan dan minum. 4. Berbicara, bernyanyi, bercanda, bermain. 5. Masuk kamar mandi bersama teman. 6. Dilarang buang air di tempat terbuka. 7. Dilarang berbicara ketika buang air. 8. Dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya. 9. Dilarang buang air di air tergenang. 10. Dilarang buang air di lubang-lubang. 11. Dilarang buang air di bawah pohon. 12. Dilarang membawa dan membaca Al-Quran. 13. Dilarang buang air di tempat yang biasa dipakai orang, misalnya di jalan dan di tempat beristirahat. Lanjut ke halaman 49. Cara beristinja setelah buang air kecil dan besar. 1. Istinja itu yaitu membersihkan kotoran atau najis yang keluar dari 2 pintu, yaitu dubur dan dubur. Kubul dan dubur. Bersihkanlah dengan air. Caranya dengan menyiramkan air ke tempat keluar kotoran. Kemudian dibersihkan menggunakan tangan kiri sampai bersih dan hilang semua kotorannya. Apabila tidak ada air, dapat diganti dengan benda lain. Gunakan benda keras atau padat. Caranya membersihkan kotoran yaitu menggunakan batu atau tisu. Lakukan sekurangnya 3 kali sampai bersih. Hilang semua bentuk, warna, dan baunya. Ketika beristinja, bacalah doa. Sekarang buka halaman 50. Sini ada doa ketika masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Adapun doa ketika beristinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis. Ini doa ketika keluar WC. Alhamdulillahillazi adhaba anil adza wa afani. Oke, sekarang lanjut ke halaman 51. Arti dari doa ketika masuk WC adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kotoran dan segala kotoran lainnya. Ini arti ketika beristinja. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat nifak dan jagalah kemaluanku dari sifat keji. Doa keluar WC. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan memberikan kesehatan kepadaku. Oke, sekarang lanjut kembali halaman 52. Manfaat beristinja. Manfaatnya adalah 1. Membersihkan kotoran. 2. Menjaga kesehatan kubul dan dubur. 3. Menjaga kemaluan. 4. Terhindar dari kotoran dan penyakit. 5. Hidup akan sehat. Pengertian hidup bersih. Hidup harus bersih. Bersih lawannya adalah kotor. Bersih berarti tidak kotor. Hidup bersih adalah hidup dengan tidak kotor. Badan dan pakaian harus selalu bersih. Begitu juga tempat tinggal. Agar kesehatan selalu terjaga, juga terhindar dari segala penyakit. Hidup bersih termasuk sebagian dari iman. Kebersihan itu adalah ajaran Rasulullah. Hidup bersih juga disukai Allah.
An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Praktek hidup bersih. Tangan harus selalu bersih, terutama ketika makan dan minum. Cucilah tangan sebelum makan dan minum. Begitu juga dengan kuku. Kuku harus selalu dibersihkan. Kuku dipotong jika telah panjang, jangan sampai ada kotoran di dalamnya. Kotoran mengandung kuman. Jika masuk ke dalam perut, pasti membawa penyakit. Tempat tinggal juga harus bersih. Lantai harus disapu dan dipel. Jendela dilap dan dibersihkan. Kolam dan bak mandi dikuras agar tempat tinggal selalu bersih. Jika bersih, pasti hidup lebih sehat. Di sini cari 8 kata dalam kotak di bawah ini. Sama ibu udah dilingkari ya. Yang pertama adalah istinja. Yang kedua toharo. Yang ketiga dubur. Keempat kubur. Kelima air. Keenam kuman. Ketujuh kuku. Kedelapan bersih. Sekarang lanjut ke halaman 54. 54. Manfaat hidup bersih. 1. Badan dan pakaian akan selalu bersih. 2. Tempat tinggal menjadi bersih. 3. Terhindar dari penyakit. 4. Hidup menjadi sehat. Tulis di sini contoh hidup bersih. Yang pertama, mandi setiap hari 2 kali. 2. Cuci tangan, cuci baju, menyapu rumah, mengepel lantai. Nah, ini suka dilaksanakan tidak oleh kalian. Kalau suka, kalian kasih checklist. Kalau tidak, kalian kasih silang ya. Kalau belum dilaksanakan, nih belum dilaksanakan. Mandi setiap hari belum dilaksanakan, checklist di sini. Atau sudah dilaksanakan, checklistnya di sini ya. Oke. Kita lanjut ke halaman 55. Berilah tanda silang pada salah satu huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Buang air harus memperhatikan A. Tata cara, B. Jalan, C. Jenis. Yang ke A ya, buang air kecil atau besar harus memperhatikan tata cara. 2. Tempat buang air kecil atau besar harus di mana? A. Di kebun, B. Di sungai, C. Di WC. Ya, jawabannya adalah di WC. 3. Istinja adalah A. Membersihkan kubul dan dubur, B. Mandi, C. Tayamum. Istinja adalah membersihkan kubul dan dubur. 4. Masuk WC dahulukan kaki apa? A. Kaki kanan, B. Kedua kaki, C. Kaki kiri. Kaki kiri. Nomor 5. Beristinja menggunakan tangan A. Kanan, B. Kiri, C. Kedua tangan. Tangan kiri ya kalau kita ome ya. 6. Keluar WC dahulukan kaki A. Kaki kanan, B. Kedua kaki, C. Kaki kiri. Kaki kanan kalau keluar. 7. Jika masuk WC gunakan A. Sarung tangan, B. Alas kaki, B. Topi, C. Topi. Yang betul adalah alas kaki. 8. Sebelum masuk WC harus A. Berdoa, B. Berdiri, C. Berlari. Yang betul adalah berdoa agar terhindar dari setan. 9. Dilarang buang air menghadap A. Selatan, B. Timur, C. Kiblat. Kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat ya. Kita buka halaman 56. Nomor 10. Membaca Al-Quran ketika buang air merupakan A. Hal yang dibolehkan, B. Hal yang dilarang, C. Hal yang disunahkan. Hal yang dilarang, baca Al-Quran di WC tidak boleh ya. 11. Posisi buang air kecil sebaiknya A. Berdiri, B. Berbaring, C. Jongkok. Yang betul adalah jongkok. 12. Berbicara ketika buang air merupakan A. Hal yang dilarang, B. Hal yang dibolehkan, C. Hal yang disunahkan. Hal yang dilarang A. Nomor 13. Alat utama bersuci adalah A. Batu, B. Tisu, C. Air. Nih, air ya, utama. Tempat keluarnya kotoran adalah A. Dubur, B. Hidung, C. Telinga. Dubur ya. Salah satu alat bersuci adalah A. Kaca, B. Keramik, C. Batu ya. Batu.
16. Ketika beristinja, bacalah A. komik, B. doa, C. koran. Kita baca doa agar terhindar dari godaan setan. 17. Membersihkan kotoran dengan batu sekurangnya berapa kali? A. 2 kali, B. 1 kali, C. 3 kali. Itu adalah 3 kali. 18. Tempat keluar air kencing adalah A. dubur, B. kubul, C. hidung. Betul adalah kubul. Tangan kiri digunakan untuk apa? A. makan, B. minum, C. istinja. Tangan kiri digunakan untuk beristinja. 20. Air kencing disiram dengan apa? A. debu, B. air, C. pasir. Habis pipis ya disiram dengan air. 21. Membersihkan kotoran termasuk manfaat. A. istinja, B. buang air, C. sholat. Manfaat beristinja. Lawan bersih adalah A. suci, B. kotor, C. rapi. Lawan bersih adalah kotor. 23. Hidup kotor akan mendatangkan A. kesehatan, B. keindahan, C. penyakit. Penyakit ya, kalau kita kotor maka akan menimbulkan penyakit. Oke, halaman 57. 24. Penyakit muncul dari tempat yang A. kotor, B. bersih, C. rapi. Penyakit muncul dari tempat yang kotor. 25. Jika baju kotor hendaklah A. disapu, B. dicuci, C. disetrika. Jika baju kita kotor maka baju kita harus dicuci. Oke, alhamdulillah pembahasan fikih sampai halaman 57 pilihan ganda. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.